الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم Wallahu dzul fadlil azim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, alhamdulillah kita masih sempat berjumpa kembali lewat radio tercinta ini. Pagi ini kita melanjutkan topik pagi kemarin, yaitu tentang takwa. Pagi kemarin kita membicarakan tentang takwa secara global, secara ijmal, takwa dalam makna konsepsional universal. Sekarang kita bicara pengertian takwa secara operasional. Takwa sebagai satu kepribadian yang bisa dipergunakan langsung dalam lapangan hidup sehari-hari. Takwa dalam hal ini bermakna dewasa atau kedewasaan. Orang yang beriman lalu melakukan ibadah, pengabdian kepada Allah, produknya, hasilnya, atau asar, pengaruh terhadap pembentukan pribadinya adalah takwa, yaitu kedewasaan. Ada 5 kedewasaan. Pertama, kedewasaan dalam berpikir. Kedua, kedewasaan di dalam beremosi. Ketiga, kedewasaan dalam berkehendak. Yang keempat, kedewasaan dalam berbicara. Dan yang kelima, kedewasaan di dalam berbuat, bertingkah laku. Baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama. Takwa dalam makna kedewasaan dalam berpikir. Orang yang bertakwa dididik oleh Allah untuk memiliki kedewasaan berpikir. Sebagaimana diarahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, surah yang ke-8 yaitu suratul Anfal, ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Dia Allah akan menjadikan bagi kamu furqan, guwatu ruhaniyah, untuk mampu membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Inilah kedewasaan berpikir.
Orang kok bertakwa, mampu dia membedakan mana halal, mana haram, mana mulia, mana hina, mana ma'rufat, mana mungkarat, mana manfaat, mana mafsadat, mana membangun, mana merusak. Orang yang takwa mampu membedakan yang demikian ini. Orang yang sedemikian ini pasti dia akan melakukan yang baik, mampu dan sanggup melakukan yang benar, mampu dan sanggup melakukan membangun, dan ia mampu meninggalkan yang merusak, mampu meninggalkan yang batil, mampu meninggalkan yang haram. Orang yang sudah berada di dalam perjalanan hidup yang semacam ini, mungkin sebelumnya banyak melakukan hal yang keliru, melakukan amilus sayyiat, maka Allah lanjutannya mengatakan wa yukaffir ankum sayyiatikum, yang maknanya dan dia Allah akan menghapuskan dari kamu kejahatan-kejahatanmu. Ini. Kalau orang sudah mau melakukan takwa, kedewasaan yang berupa kedewasaan berpikir, mampu membedakan baik dan buruk dan hanya mampu melakukan yang baik dan sanggup meninggalkan yang jelek, sanggup melakukan yang hak dan sanggup meninggalkan yang batil, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Wa yaghfir lakum, dan Ia Allah akan mengampuni kamu. Dosa yang lampau diampuni, mendapat maghfirah dari Allah. Maghfirah dihapus, sehingga kelak pada waktu akan ditampakkan segala perbuatan kita yang nampak hanya yang baik, yang jelek sudah tidak nampak karena sudah dihapus, sudah diampuni oleh Allah, sudah mendapat maghfirah dari Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Dan itulah karunia Allah, karunia yang besar, yaitu syariatnya, yang kalau dilaksanakan orang menjadi takwa, dan dengan takwanya ia menjadi dapat mampu membedakan mana haram, mana halal, mana baik, mana buruk, dan segala dosa yang telah lampau akan diampuninya. Inilah satu karunia yang besar yang hanya ada pada Allah semata. Demikian saudara-saudara, yang pertama itu kedewasaan dalam berpikir. Yang kedua, kedewasaan dalam beremosi. Orang yang bertakwa manakala mendapat suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, yang istilah atau termnya di dalam Islam mendapat nikmat, mendapat nikmat dari Allah. Sebagai bukti emosinya yang dewasa adalah bersyukur kehadirat Allah. Bersyukur dalam makna nikmat yang diterimanya ini, kesenangan yang diterimanya ini, kegembiraan yang ada di hadapannya akan dipergunakan olehnya untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesamanya, untuk menyantuni dirinya sendiri, untuk menyantuni lingkungannya. Inilah emosi yang dewasa, manakala mendapat kesenangan, mendapat kegembiraan meskipun sedikit. Oh, kok dapat rezeki, bersyukur dia kepada Allah.
rezeki yang didapat kali ini kok lain dengan yang biasanya. Lebih besar, lebih banyak. Ya bersyukur dengan rezeki ini. Dipakai untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kemudian, karena emosi yang baik, emosi yang senang, emosi yang gembira ini disyukuri, hendaknya yang menyenangkan ini didistribusikan, dibagi-bagikan kepada yang lain. Itu apa? Sekedar disedekahkan kepada fakir miskin. Diberikan kepada mereka. Ya, yang mungkin memang berhak menerimanya. Diberikan kepada famili yang membutuhkannya. Masih banyak hal lagi. Masjid yang masih memerlukannya, madrasah yang memerlukannya, rumah sakit yang membutuhkan bantuan daripadanya, dan masih banyak lagi. Itu kalau menyangkut rezeki yang berupa uang, harta. Manakala mendapat suasana emosi yang tidak menyenangkan, katakanlah musibah, orang itu akan bersabar. Emosi yang dewasa dalam bentuk apa? Sabar. Sabar menghadapi suasana yang tidak menyenangkan ini. Inilah orang yang bertakwa, orang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan diri, itu mengendalikan emosinya, menggunakan nikmatnya untuk bersyukur, dan manakala mendapat yang tidak enak, mendapat musibah, ia bersabar. Artinya bersabar, tabah. Tabah merasakan suasana yang tidak menyenangkan. Tabah merasakan suasana yang pahit. Tabah dalam merasakan suasana yang tidak enak. Kemudian berupaya, berikhtiar supaya suasana yang tidak enak ini tersingkirkan. Dan tentunya sekaligus melaporkan keadaan ini kepada Allah. Mohon pertolongan Allah. Beristighfar kepada Allah. Agar suasana yang tidak enak ini dijauhkan dari dirinya. Dan supaya dirinya diberi ketabahan dan kemampuan untuk tidak tergoyah iman dan takwanya karena hal atau musibah yang menimpa dirinya. Begitu pula ketika mendapat kenikmatan, ia memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan lahir dan batin untuk mampu menggunakan nikmat ini dalam urusan baik. Jangan sampai terkecoh oleh bujukan setan sehingga nikmat yang ada dipergunakan untuk hal-hal yang keliru, yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Yang ketiga, yaitu kedewasaan dalam berkehendak. Orang yang takwa itu dewasa di dalam menampilkan keinginannya, di dalam mewujudkan kehendaknya. Bagaimana dewasa dalam berkehendak? Ada 3 yang perlu diingat. Yang pertama adalah supaya kita bisa menimbang diri, mampu apa tidak dengan keinginan yang kita kehendaki ini. Pama, saya ingin membeli sesuatu, mampu tidak kita? Oh mampu, bagus, 1 sudah terselesaikan. Yang kedua, layak apakah tidak? Sebab apa yang kita mampu belum tentu layak bagi kita. Ya, seorang ibu yang usianya sudah
Iya, di atas 50 tahun. Ini sering saya sampaikan di tengah-tengah majelis ta'lim. Ia ingin membeli anting-anting yang besar. Ini supaya mudah diingat contoh ini. Mampukah? Mampu. Tapi hendaknya dipikir, layak apa tidak? Seusia demikian ini kok memakai anting-anting yang besar. Yang kemudian nanti dipakai sambil geleng kepalanya ini. Ini diintip tetangga kan ya kurang pantas. Maka disinilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Suatu kemampuan belum tentu memenuhi kelayaan. Maka orang yang dewasa dalam berpikir, memikirkan yang mampu, tapi juga yang layak. Tidak cukup sampai di situ. Kalau sudah mampu dan layak, hendaknya ada pertimbangan berikutnya, yaitu menurut asas prioritas, kehendak mana dulu yang harus didahulukan. Upama. Seorang suami yang secara pribadi mempunyai kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan membeli obat karena sakitnya. Tapi sekaligus juga ia punya kebutuhan untuk membeli buku. Yang sekaligus ia juga mempunyai kebutuhan membeli kaos kaki. Dari 3 macam kebutuhan ini, menurut asas prioritas mana yang perlu didahulukan? Bukukah, kaos kakikah, ataukah obat? Sudah barang tentu obat yang didulukan. Sebab memberantas mabarat itu hendaknya didulukan daripada mencari masoleh. Itu satu tuntunan dalam kaidah fikih. Menuntun sikap dan tindak berbuat kita. Menuntun kehendak kita. Supaya kehendak kita diridhoi oleh Allah. Lagi, itu kalau kehendak itu ada pada satu pribadi. Mungkin yang berkehendak tidak hanya satu pribadi saja. Suaminya ingin membeli buku bacaan karena buku bacaan bulan kemarin sudah habis. Hobinya membaca buku. Istrinya ingin membeli kerudung untuk pengajian kah, untuk pergi kemanakah. Anaknya memerlukan buku pelajaran. Mertuanya memerlukan mukena karena mukenanya sudah kuning tidak, putih pun tiada. Tidak pantas lagi mukena demikian untuk menghadap Allah dalam arti menyembahnya. Sekaligus ada 4, tidak hanya 3. 4 pribadi yang punya kebutuhan dalam satu rumah. Mampukah? Mampu, tapi tidak sekaligus. Layakkah? Layak. Si bapak memerlukan buku layak untuk bacaan, menambah pengetahuan. Si ibu istri membutuhkan kerudung layak, muslimah. Si anak memerlukan buku pelajaran layak, pelajaran. Mertua membutuhkan mukena layak. Semuanya layak. Mampu, tapi tidak sekaligus dari 4 pribadi ini. Disinilah dibutuhkan asas prioritas. Siapa yang perlu didahulukan? Sudah barang tentu si anak. Yaitu buku pelajaran. Tidak mesti yang didulukan si bapak, meskipun yang mencari uang mungkin bapaknya. Kalau anak sudah, yang kedua mertua, mau kena urusan ibadah. Dan orang tua dulukan. Buku sudah, mau kena sudah. Ini rame ini, tinggal 2, kudung sama buku. Suami sama istri, rebutan lebih dulu mana? Barangkali suami yang biasanya lebih bijaksana, biarkan istrinya beli kerudung lebih dulu, baru buku. Ini namanya dewasa.
Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Yang berikutnya, yang keempat adalah dewasa di dalam berbicara. Berbicara itu maknanya mengedepankan pendirian. Dan kita tahu bahwa yang bisa berbicara, yang bisa berpendirian tidak 1-2 orang. Semua orang bisa berpendirian. Dan pendiriannya bisa pula berbeda. Dan ingat, yang berbeda tidak selalu bertentangan. Mungkin kawan berpikir, mungkin yang berbeda ini teman menyelesaikan persoalan. Di sinilah dibutuhkan musyawarah. Kalau musyawarah sudah memutuskan suatu keputusan, hendaknya keputusan itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab bersama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, dan musyawarahkanlah oleh mereka tentang urusan mereka sendiri. Fa idza azamta, maka apabila mereka sudah berazam, bertekad bulat dengan keputusan musyawarah itu, fatawakal Allah, maka hendaknya keputusan itu dilaksanakan dengan penuh tawakal, penuh pasrah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis. Yang terakhir adalah dewasa dalam berbuat. Dewasa di dalam berbuat itu orang yang mampu dan sanggup melakukan perbuatan yang baik, dan mampu serta sanggup meninggalkan perbuatan yang jelek. Mampu meninggalkan perbuatan yang batil, meninggalkan perbuatan batil, dan mampu melakukan perbuatan yang hak. Mampu melakukan yang bersifat membangun, dan sanggup meninggalkan perbuatan yang merusak. Inilah pengertian takwa secara operasional dalam sikap hidup sehari-hari. Insya Allah, manakala hal yang demikian ini kita laksanakan, kita akan menjadi hamba Allah yang mewujudkan kebaikan. Dan dengan mewujudkan kebaikan ini, insya Allah kita akan menjadi golongan muflihun, hamba Allah yang dibahagiakan, disukseskan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bangsa Indonesia selalu berupaya untuk bertakwa kepada Allah dalam makna yang sebenar-benarnya, sehingga hidup kita diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.